Ya, oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Insya Allah di malam hari ini sesuai jadwal sebelumnya kita akan live bersama Mbak Rumaisa Nabila. Nantinya kita akan bahas tentang kesehatan dan juga gizi menuju pernikahan. Nah, sebetulnya pembahasan ini sangat penting ya untuk kita baik perempuan maupun laki-laki dalam mempersiapkan pernikahan gitu. Karena biasanya kita membahas pernikahan itu seputar dengan siapa jodohnya atau mungkin tanggal gitu ya. Nah, kita akan mengupas dari sisi yang berbeda, yaitu lebih kepada sisi kesehatan dan juga gizi gitu. Tentunya kita akan bahas bersama seseorang yang memang expert dan terbukti di bidang ini ya, yaitu dengan Mbak Rumaisya Nabila. Mbaknya sudah bergabung, mungkin ini prosesnya. Jadi beliau ini sedikit sedikit ini ya cerita latar belakang beliau memang dari sarjana gizi, lulusan S1 Gizi Undip ya, dan juga insya Allah sudah terbukti nih karena sudah mempunyai anak juga yang luar biasa kembar ya. Nanti akan kita kupas lebih dalam ya, bagaimana sih persiapan pernikahan dari segi kesehatan dan juga gizi. Nggak tahu makanya. Hai, Oke, hai Mbak Arum. Mbak Arum ditemani oleh siapa Mbak? Suaranya masuk, ganggu aja tapi dan dua it's okay. bayi-bayi. Ki, ini kita Oke, serius banget, Ki. iya serius serius. Oke, selamat malam ya Mbak. Gimana kabarnya? Nah, Alhamdulillah, seperti yang Sudah terlihat aman? aman, Oke, aman, aman, tidur, tidur. Tinggal satu iya lagi, kita nanti bentar lagi bangun ya. sinyal juga aman ya, insya Allah. Suami aman. Oke. Ya, mungkin tadi sebenarnya aku udah sempat opening ya dan sempat memperkenalkan Mbak Arum juga secara singkat. Ini alhamdulillah juga teman-teman udah bergabung. Ini mungkin untuk awalan kita perkenalan dulu kali ya Mbak. Di sini mungkin aku sebagai perwakilan dari Sehat Ala Kita dan di sini aku ditemanin oleh Mbak Arum seperti yang tadi sudah aku jelaskan ya, tapi memang masih belum lengkap. Nah, ini Mbak Arum mungkin akan lebih lengkap memperkenalkan diri. Silakan Mbak Arum. Ya, oke, terima kasih Aski. Hai teman-teman semuanya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada malam hari ini alhamdulillah dikasih kesempatan yang luar biasa buat sharing bareng kita tentang gizi prakonsepsi gitu. Jadi sebelumnya preambul dulu ya, gizi prakonsepsi itu apa? Sebenarnya sudah dikupas sedikit di caption yang udah ada di feed Sehat Ala Kita official. Ya, gizi prakonsepsi itu gizi yang disiapkan sebelum masa konsepsi gitu. Jadi sebelum masa pembuahan. Dalam arti umumnya ini ya, apa sih, intinya mempersiapkan diri sebelum menikah gitu. Eee, ini perkenalan aku apa perkenalan ini sih materi? Perkenalan diri mungkin ya, Gizi. biar kita, ya, siapa sih Oh, Mbak Arum ini, kenapa ya kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Arum tentang topik ini ya, gitu. ya berlatar belakang dari S1 Ilmu Gizi Undip, kemudian setelah lulus ini ya sempat beberapa kali tergabung dalam penelitian dosen-dosen gitu ya sebagai asisten penelitian. Kemudian uh, setelah selesai gitu ya, akhirnya resign dan kemudian menikah. Alhamdulillah sudah 1 tahun usia pernikahan. Alhamdulillah dikaruniai 2 bayi laki-laki dan perempuan kembar. Udah sih singkat aja intinya. Oke, iya. Iya, itu prestasi yang luar biasa ya Mbak. Kalau boleh tahu, kembar tidak satu apa ya, tidak sama gendernya itu kayaknya ada namanya sendiri ya, bukan kembar identik. Ada kan, Mbak? Apa sih? Oh, bukan ya? Setahu sih selama ini kembar non identik sih, identik dan non identik.
Oh gitu, oke. Berarti mungkin ini tergolong yang non identik gitu ya Mbak. Tapi Mm-mm. masih mirip ya, masih mirip, eh, cuma beda jenis kelamin. Oke, Ya. pembahasan kita bukan itu malam hari ini. Kita balik ke topik ya. Oke, jadi seperti yang sudah kita share juga di akun kita ya Sehat Kala Kita, bahwa ternyata memang menuju pernikahan, menuju sebuah pernikahan itu banyak sekali persiapan yang harus kita lakukan gitu. Entah itu ya dari segi fisik, dari segi mental, finansial, nah terutama dari segi kesehatan dan juga gizinya. Insya Allah nanti akan dikoreksi ya sama Mbak Rum kalau saya salah atau sotoy gitu. Nah, mungkin ya sebelum kita menuju ke ke pernikahan, sebenarnya kan proses pra pernikahan itu panjang ya Mbak, bahkan sebelum kita menikah gitu. Mungkin seperti ya saya atau mungkin teman-teman semua di sini juga gitu ya. Mungkin yang belum menikah itu juga harus mempersiapkan pernikahan dari sekarang gitu, terutama dari kondisi kesehatan kita gitu. Nah, mungkin dari Mbak Arum gitu ya, mengamati gimana sih pola hidup kita mungkin sebelum menikah gitu, terutama dari segi pola makan, menjaga kesehatan, pola hidup sehat. Itu seperti apa Mbak? Kalau Mbak lihat di usia-usia 20 atau sampai 23 lah masa-masa sebelum Mm-mm. pernikahan. Mm. Oke. Ya, jadi ini ya kita lihat tren pola makan selama ini di usia kita. Ini kita kan tergolong ini ya dewasa muda gitu. Jadi memang di era globalisasi gitu ya. eh jadi pola makannya itu udah mulai pola makan yang kebarat-baratan. Gitu. Perkembangan teknologi sangat cepat yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan apa sih gerai-gerai makanan junk food itu ya mulai berjamur di mana-mana gitu ya, tidak hanya di kota-kota besar, juga mulai di desa-desa gitu, di kota-kota kecil, di kabupaten-kabupaten gitu. Dan junk food itu juga tidak hanya untuk golongan-golongan menengah ke atas gitu ya. Ternyata junk food juga diciptakan gitu ya untuk eh, masyarakat menengah ke bawah gitu dengan harga-harga yang murah dengan harga-harga yang terjangkau. Nah, uh, masyarakat ini mulai beralih ke makanan-makanan seperti itu, mulai makan makanan junk food yang dimana sebenarnya makan junk food ini uh, sangat miskin akan zat gizi gitu. Di samping miskin akan zat gizi tapi dia tinggi kalori. Hmm. Nah, yang akhirnya berdampak pada peningkatan prevalensi obesitas di Indonesia. Ya. Nah, eh, dengan adanya COVID sekarang ini, ternyata menggeser pola makan masyarakat Indonesia secara meluas, gitu, secara sebagian besar. Hmm. Nah, karena adanya COVID, gitu ya, masa pandemi, orang-orang masyarakat Indonesia apa istilahnya diberikan mandat untuk di rumah saja, kemudian WFH dan segala macam, yang akhirnya ternyata secara tidak langsung mengubah pola makan masyarakat Indonesia. Gitu. Uh, karena ini ya, di samping karena tidak bisa datang ke gerai-gerai junk food dan segala macam, masyarakat secara tidak langsung tersadar akan oh aku harus menjaga kesehatan diriku nih agar tidak terdampak COVID dan segala macam gitu. Baik untuk diri sendiri juga untuk keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Nah bahkan ini ya tadi sempat baca artikel gitu ya, di sebuah website ada yang melakukan riset gitu ya pada bulan Maret 2020 ternyata sebanyak 90% gitu ya masyarakat Indonesia sudah mulai melakukan pola hidup sehat gitu. Beralih dari makanan-makanan instan, makanan-makanan uh, yang tadi ya miskin akan zat gizi, beralih ke makanan-makanan yang sehat mulai dari sayuran, kemudian
makanan-makanan yang kaya akan protein dan segala macam gitu. Ya kan, bahkan ada penonton, bahasanya penonton ya Ki, yang menyampaikan iya jadi masak setiap waktu, setiap hari. Iya memang gitu ya. Jadi mau tidak mau gitu ya, karena ada mandat untuk di rumah saja, kemudian secara tidak langsung kita tersadar untuk menjaga kesehatan diri kita, orang-orang tercinta di keluarga kita gitu ya. Akhirnya bagaimana kita tertrigger untuk menciptakan makanan-makanan yang sehat gitu. Gitu sih. Iya, Ya, iya. Iya, terus jadi itu memang masukan pandemi ini pengaruhnya sebenarnya negatif ataupun positif itu tergantung ke kita ya. Jadi tadi bisa jadi karena pandemi kita terbatas ya untuk keluar, akhirnya kita pesan aja tuh online gitu kan, enak makan junk food kayak gitu. Atau kita sebenarnya punya pilihan lain dengan adanya waktu lebih di rumah, akhirnya kita lebih men-sparekan waktu buat masak sendiri, lebih memilih bahan-bahan yang lebih sehat gitu ya. Oke Mbak, jadi itu gambaran memang pola makan kita selama ini yang mungkin masih lebih melihat pada ya udah yang penting kita makan aja, yang penting kita kenyang ya, tanpa akhirnya melihat apa sih kandungan dari itu sendiri. Nah tadi sempat aku catat ya Mbak, pemaparan dari Mbak itu bahwa junk food itu lebih tinggi kalori, sedangkan miskin zat gizi. Nah, untuk kalori itu sendiri, untuk nantinya ya, tadi masa pernikahan ataupun masa konsepsi itu, pengaruhnya seberapa besar sih, Mbak? ya. Jadi gini ya, ketika tubuh kita uh, mendapat suplai kalori yang lebih dari kebutuhan gitu ya. Jadi akan terjadi istilahnya energi positif. Jadi ada namanya energi positif, energi negatif, dan keseimbangan energi. Nah, ketika supply yang kita terima gitu ya, kalori yang kita terima lebih besar daripada kalori yang kita butuhkan, itu namanya energi positif. Nah, sedangkan energi negatif ini keseimbangan negatif ya. Maaf, keseimbangan positif dan keseimbangan energi negatif. Nah, sedangkan untuk keseimbangan energi negatif ini uh, terjadi ketika asupan kalori itu kurang dari kebutuhan yang seharusnya. Nah, ketika konsumsi junk food berlebih gitu ya, maka kalori yang dibutuhkan oleh tubuh juga berlebih. Itu akan terjadi ketika berlangsung lama gitu ya, itu akan terjadi penumpukan lemak di dalam tubuh. Nah, penumpukan lemak di dalam tubuh ini sangat berkaitan erat dengan kesuburan ternyata gitu ya. Itu sudah dibuktikan dengan berbagai macam riset, sudah banyak terpublish di berbagai jurnal-jurnal gitu ya, dan itu yaitu memang membuktikan bahwa penumpukan energi, penumpukan lemak yang berlebih gitu ya, atau dalam bahasa kesehatannya obesitas gitu ya. Penumpukan lemak yang berlebih itu akan menyebabkan gangguan kesuburan. Pada wanita gitu ya, ketika terjadi penumpukan lemak, dia akan apa istilahnya ya, terjadi gangguan hormon gitu. Terjadi gangguan hormon di dalam tubuh, kelebihan hormon estrogen gitu ya salah satunya, dan itu akan mengganggu proses menstruasi. Gitu, yang itu sangat berkaitan erat dengan masalah kesuburan gitu ya, masalah kesuburan pada wanita gitu sih. Iya, iya. Oke, jadi memang efeknya panjang ya kalau kita runtut gitu dan mungkin kalau yang belum menikah gitu ya, Mbak, masa-masa pranikah itu lebih terdeteksinya itu dengan masa menstruasi tadi ya, Mbak. Mungkin nggak teratur, mungkin ya ini ya sedikit gitu ya keluarnya nggak seperti biasanya Iya. gitu ya, kelancaran dan lain sebagainya. Oke. Tadi sebenarnya sudah disinggung banyak ya oleh Mbak Arum, ada hormon estrogen, terus ada mungkin energi, kalori, dan lain sebagainya. Mungkin kita pengen mengulik lebih dalam terkait asupan-asupan itu, Mbak. Jadi apa aja sih asupan-asupan yang kita butuhkan gitu ya, terlebih untuk pengaruh untuk produksi itu tadi, masa reproduksi gitu, baik untuk wanita ataupun mungkin untuk laki-laki gitu. Mungkin ada rekomendasi asupan-asupan aja sih yang direkomendasikan untuk kita gitu. Oke. Jadi di dalam ilmu gizi itu kita ada namanya pedoman ya.
Mm-mm. Sekarang slogan 4 sehat 5 sempurna itu ternyata sudah lama sekali tidak kita gunakan gitu. Jadi itu tuh udah jadul. Ini sekalian Mm-mm. saya ini ya mengkampanyekan slogan baru. Sebenarnya bukan Ya, baru sih, udah dari iya. 2014 gitu. Cuma memang masyarakat secara luas masih sangat eh, awam gitu ya, masih sangat awam dengan slogan yang baru dan masih sering menggunakan slogan 4 sehat 5 sempurna. Padahal 4 sehat 5 sempurna ini sudah lama tidak kita gunakan gitu. Jadi Mm-mm. pedoman yang sekarang sejak 2014 gitu ya sudah dikampanyekan itu adalah namanya pedoman gizi seimbang. Gitu. Jadi sekarang kita pakainya pedoman gizi seimbang bukan lagi 4 sehat 5 sempurna. Nah, pedoman gizi seimbang ini divisualisasikan dengan tumpeng gizi seimbang gitu. Jadi nanti teman-teman bisa cari ya, bisa searching, bisa googling tumpeng gizi seimbang nanti akan keluar banyak apa ya banyak pilihan-pilihan gambar gitu. Jangan jelas di situ nanti tumpeng gizi seimbang berbentuk tumpeng gitu ya. Nah di dalam tumpeng itu terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi kan bentuk segitiga mulai dari yang paling atas gitu ya, pucuk yang paling atas itu jadi dari mulai pucuk sampai ke bawah itu menunjukkan gitu ya, menunjukkan porsi. Jadi semakin ke bawah itu porsinya semakin besar kita semakin banyak kita butuhkan gitu. Jadi kita mulai dari yang paling atas, yang paling sedikit kita butuhkan. Itu ada gula, garam dan minyak. Ternyata kita dimin ini ya, ini untuk laki-laki dan perempuan sama gitu, untuk usia dewasa. Ternyata kita diminta untuk mengurangi, membatasi asupan garam, gula, dan minyak dari tumbang gizi seimbang itu. Gitu. Nah, Mm. untuk gula sendiri, ternyata asupan perharinya maksimal tidak lebih dari 4 sendok makan. Gitu. Untuk garam tidak lebih dari 1 sendok teh dan untuk minyak tidak lebih dari 2 sendok makan. Oh maaf, untuk minyak tidak lebih dari 5 sendok makan gitu. Nah kita koreksi bagaimana sih pola makan kita selama ini untuk asupan gula, garam, dan minyaknya. Apakah sudah sesuai dengan visualisasi tumpang gizi seimbang atau masih berlebih gitu. Nah di Mm-mm. bawah asupan gula, garam, dan minyak ada namanya asupan protein. Nah, anjuran asupan protein per hari kita gitu ya, ternyata sebanyak 2 sampai 4 porsi. 2 sampai 4 Mm. porsi protein, baik itu protein hewani maupun protein nabati. Nah, di bawah bagian protein gitu ya terbagi menjadi 2 bersampingan yaitu buah dan sayur gitu. Dengan proporsi sayur lebih besar, 3 sampai 4 porsi sedangkan buah 2 sampai 3 porsi. Nah, di bawahnya ada karbohidrat. Karbohidrat itu sebanyak 3 sampai 4 porsi gitu. Dan macam-macam karbohidrat ini banyak ya, tidak hanya nasi gitu. Ada umbi-umbian, ada mie dan segala macam yang nanti bisa dilihat gitu ya, di internet berbagai macam sumber karbohidrat selain dari nasi. Nah, di bawah jadi itu tumpeng tadi mulai dari ini ya, gula garam sampai di bawahnya karbohidrat. Nah, setelah bentuk segitiga itu nanti dikelilingi dengan kayak ibaratnya tumpeng tumpeng apa sih? Tumpeng nasi kuning ya. Jadi Ya, di ada yang bawahnya mengitari. ada apa ya? Istilahnya apa, Ki? Tampah, alasnya, alas untuk nasinya. Apa ya, Mbak? Nah, Iya. alas untuk nasinya. Di situ uh, digambarkan ada beberapa ini ya, ada beberapa istilahnya di luar makanan gitu ya. Ada bagaimana kita dianjurkan untuk beraktivitas fisik gitu ya dan dari WHO menganjurkan aktivitas fisik adalah 30 menit per hari gitu. Kemudian Mm. bagaimana kita senantiasa mencuci tangan terutama sebelum makan. Kemudian bagaimana kita menjaga berat badan ideal gitu ya, agar tidak berlebih, agar tidak kurang gitu ya. Dan jangan lupa untuk asupan cairannya gitu ya. Bagaimana dianjurkan untuk 2 liter per hari atau 8 gelas per hari gitu.
Nah, kalau bingung gitu ya, kalau bingung, gimana sih porsinya 2 sampai 3 porsi, 2 sampai 4 porsi dan segala macam, ada visualisasi lagi yang sangat memudahkan kita. Itu bentuknya piring. Namanya isi piringku. Dan itu adalah gambaran satu kali kita makan. Nanti bisa dicari ya isi piringku, dan di situ apa ibaratnya anjuran untuk bagaimana kita makan, bagaimana porsinya untuk nasi, untuk sayur, untuk buah, untuk lauk proteinnya, gitu ya. Dan di situ uh, disertakan juga jangan lupa untuk cairannya, gitu. Untuk sehari usia kita 8 gelas per hari. Nanti untuk ibu menyusui, ibu hamil, lansia nanti beda lagi untuk konsumsi cairannya, gitu sih. Oke, jadi sebenarnya memang udah lengkap banget ya tools-tools yang bisa kita cari gitu di internet. Tadi ada 10 Ya. ada apa pedoman gizi seimbang, terus ada tumpeng, terus ada isi piringku, nanti teman-teman bisa cek sendiri. Oke, jadi tadi itu bukan sekadar ini ya Mbak, intensitasnya ataupun jumlah makanannya, tapi juga ada keterangan mungkin kandungan-kandungan gizinya juga yang perlu kita penuhi gitu ya Mbak. Berapa sih mungkin kayak kandungan besi atau kandungan vitamin apa sih yang harus kita penuhi gitu. Kayak Di situ sudah ada jadi semua ada Mbak. beberapa istilahnya apa ya? Ada beberapa mineral krusial gitu ya untuk disiapkan, atau anjuran yang uh, bisa disiapkan untuk wanita subur dalam mempersiapkan gizi prakonsepsi gitu. Contohnya ada asam folat dan zat besi. Nah, untuk asam folat itu sendiri, asupan perharinya itu 400 mikrogram per hari. Gitu. Jadi, dalam satu tablet asam folat mengandung 400 mikrogram asam folat. Itu bisa kita konsumsi satu tablet per hari. Gitu. Nah, untuk zat besinya dalam satu tablet anjurannya 18 miligram per hari. Gitu. Itu kenapa asam folat penting gitu ya untuk kita siapkan, karena asam folat ini uh, nantinya gitu ya mempersiapkan kecukupan asam folat si wanita gitu ya yang nantinya akan hamil. Dan kecukupan asam folat ini sangat penting karena ketika defisiensi asam folat gitu ya, ketika ibu hamil defisiensi asam folat, maka uh, bisa menyebabkan si bayi, si janin mengalami gangguan pembentukan sumsum tulang belakang gitu. Nah, untuk zat besi ini untuk mencegah kecukupan zat besi ini untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil gitu ya, anemia defisiensi zat besi pada ibu hamil. Karena ketika anemia defisiensi zat besi pada ibu hamil terjadi gitu ya, ini rentetannya panjang banget gitu ya, mulai dari ibunya anemia defisiensi zat besi, kemudian nanti anaknya bisa lahir prematur, anaknya bisa lahir dalam kondisi berat badan lahir rendah atau BBLR gitu ya. Dan kondisi-kondisi tadi bisa menyebabkan meningkatnya risiko kematian ketika ibu melahirkan gitu ya, atau kematian pada si anak itu sendiri di usia 1 tahun pertama gitu. Itu tadi dua contoh apa ya istilahnya mineral penting gitu ya, mineral penting yang perlu di sedikit jumlahnya tapi krusial untuk dipenuhi gitu. Iya, iya. Karena memang sampai saat ini angka kematian ibu dan angka kematian bayi itu masih cukup tinggi ya, Mbak. Bahkan Ya, di di daerah saya sendiri juga memang masih cukup tinggi dan kayaknya di bagian gizi ya departemen gizi entah di kedinasan gitu ya, memang masih sangat concern gitu terhadap permasalahan ini gitu. Makanya ya ayo kita bisa berkontribusi gitu untuk mengurangi angkanya dengan ya membuat diri kita sehat dulu gitu kan ya. Oke, jadi tadi kita juga udah bahas apa sih kandungan-kandungan yang perlu kita penuhi, kemudian bagaimana intensitasnya. Nah, ini Mbak terkait mungkin ini lebih ke masa sebelum pernikahan gitu ya. Ini ada nggak sih standar-standar yang harus kita penuhi dari segi fisik gitu? Mungkin secara tadi Mbak sempat nyinggung ada berat badan ya, obesitas atau mungkin kurang.
Nah, itu ada nggak sih ukuran berapa sih berat badan yang ideal gitu? Atau ukurannya apa nih Mbak buat kita ngelihat ngukur secara fisik gitu? Oh ya, oke. Jadi untuk pengukuran secara fisik gitu ya, itu bisa kita ukur dengan namanya pengukuran antropometri. Gitu. Jadi kita ukur berat badan kita ukur tinggi badan kita, uh, juga untuk perempuan gitu ya khususnya kita melihat bagaimana kesiapan untuk hamil gitu ya bisa diukur dengan pengukuran lila lingkar lengan atas gitu. Nah, jadi dari berat badan, tinggi badan itu nanti akan kita temukan hasil namanya indeks massa tubuh. Nah, indeks massa tubuh ini bisa kita dapatkan dari berat badan dibagi dengan tinggi badan. Nah, tinggi badan ini satuannya nanti di satuannya dalam satuan meter gitu, meter persegi. Jadi kalau tinggi badannya 155 kita sentimeter kita jadikan meter jadi 1,55 dan dikuadratkan gitu. Jadi misal berat badannya 45 kilo, tinggi badannya 155 cm untuk menemukan IMT atau indeks massa tubuh tadi jadi 45 kilo dibagi dengan 1,55 dikuadratkan gitu. Jadi nanti ketemunya dalam satuan kilogram per meter persegi gitu. Nah, nanti jangan lupa untuk khusus perempuan gitu untuk melihat kesiapan hamil diukur juga lingkar lengan atasnya gitu untuk mengetahui kondisi KEK. KEK itu kekurangan energi kronis gitu. Nah, dikatakan kekurangan energi kronis pada wanita usia subur itu ketika kurang lilanya, lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5 cm gitu. Jadi setelah ini coba dipraktekkan gitu lingkar lengan atasnya berapa. Ada caranya juga, coba nanti bisa dicari di internet gitu ya caranya dan hasilnya berapa gitu. Kalau misalnya masih kurang dari 23,5 cm, semangat untuk menambah lingkar lengan atas gitu ya dengan pola hidup sehat, pola hidup bersih dan aktivitas fisik yang baik. Ya demi ini ya demi generasi yang lebih baik juga gitu dengan untuk generasi yang lebih berkualitas untuk Indonesia yang lebih baik tentunya. Luar biasa ya. Oke, tadi ada batasannya itu kalau bisa tidak kurang dari 23,5 ini sentimeter ya Mbak ya? Oke. Mungkin batas atasnya ada Mbak yang mungkin teman-teman yang berlebih seperti itu atau aman aja nih yang penting di atas itu. Enggak sih. Kita lihat dari IMT-nya juga gitu. Nanti patokannya IMT juga. Jadi ada banyak aspek ya. Tadi teman-teman nih mulai ngecek berapa sih tinggi badannya, terus berat badannya dan juga lingkar lengan atas. Bisa langsung dipraktekkan setelah live ini tentunya. Oke, kemudian ya tadi juga gimana sih teman-teman kalau misalkan ternyata menemui ya Mbak masih kurang nih IMT-nya dari standar atau mungkin tadi dari segi lilanya atau ternyata berlebih gitu dari standar normalnya gitu ya. Nah, mungkin perbaikan apa nih yang Mbak bisa rekomendasikan ya untuk kita semua di sini untuk ya menaikkan atau menurunkan itu tadi Mbak. Mungkin ada tips-tipsnya sedikit boleh dibagi. Iya, oke. Tipsnya sebenarnya nggak jauh-jauh dari pedoman gizi seimbang tadi gitu yang sudah disampaikan di awal. Kita lihat visualisasi tembang gizi seimbang atau kalau misalnya bingung gitu ya dengan porsi-porsi 2 sampai 3 porsi, 2 sampai 4 porsi dan segala macam untuk lebih memudahkan gitu dan sangat memudahkan kita bisa lihat visualisasi dari isi piringku. Itu sih, kita balik lagi ke situ gitu. Dan jangan lupa untuk tetap melakukan aktivitas fisik. Kalau rekomendasi dari WHO itu 150 menit per minggu. Kalau dibagi per hari itu 21 menit per minggu. Jadi dibulatkan menjadi 30 menit per minggu, 30 menit per hari. 21 menit per hari atau dibulatkan menjadi 30 menit per hari. Gitu sih. Jadi sebenarnya dari pedoman gizi seimbang itu ada 4 pilar. Pilar untuk pola hidup bersih, pilar untuk pola hidup sehat gitu ya. Kemudian makanan beragam dan menjaga berat badan ideal. Itu tadi 4 pilar
di pedoman gizi seimbang. Sebenarnya kita berpatok di itu, di 4 pilar itu udah sangat cukup untuk membantu kita bagaimana apa ya istilahnya, memiliki tubuh yang sehat gitu. Dan sebenarnya itu tantangan ya, itu juga sebenarnya masih berat buat aku. Tapi kita harus belajar untuk menerapkan itu semua tadi gitu sih. Iya, iya. Dan masalah pandemi ini agaknya ya Mbak membuat kita semakin melek gitu ya terhadap pola hidup sehat dari segi kebersihan, terutama kita selalu diingatkan buat selalu cuci tangan, pakai masker gitu. Terus sekarang lagi tren juga tuh Mbak olahraga, ada bersepeda, jogging gitu ya. Yang bisa kita Yoga lakukan juga aja, bisa iya yoga bener banget bisa dilakukan dari rumah juga. Oke di Mbak, rumah. mungkin tadi ya mungkin untuk selingan juga ya Mbak, kita juga sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah join dan mungkin tadi sempat ada pertanyaan juga. Coba saya scroll dulu ya Mbak ya. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Mbak Sabrina, gangguan menstruasi apa saja yang bisa berdampak pada kesuburan wanita? Gitu Ya. Mbak. Gangguan menstruasi apa saja yang bisa berdampak pada kesuburan wanita? Sebenarnya gangguan menstruasi gitu ya pada wanita ada beberapa jenis gitu ya. Ada yang polanya sedikit harinya gitu ya. Karena kan normalnya 7 sampai 15 hari ya, 3 sampai 15 hari gitu, dan umumnya pada wanita dewasa seumuran kita gitu ya, biasanya terjadi selama 7 atau 8 hari gitu. Nah, ada gangguan-gangguan ini gitu ya, ada yang berlangsung lama lebih dari 15 hari, ada yang sangat cepat gitu ya, ada yang sangat singkat, ada yang jaraknya terlalu lama, ada yang jaraknya terlalu cepat gitu, bermacam-macam. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah gangguan hormon tadi. Nah, gangguan hormon tadi bisa kita tarik penyebabnya dari pola makan yang selama ini kita lakukan gitu. Bagaimana pola makan kita, bagaimana pola hidup kita dan segala macam. Itu sih. Nah, itu tadi makanya kenapa sangat penting untuk kita membiasakan gitu ya, membiasakan pola hidup sehat, aktivitas fisik yang cukup gitu, dan bagaimana kita manajemen stres dengan baik gitu sih. Oke. Nah, kemudian kita sebenarnya tadi untuk menjaga kesehatan dalam masa pra-pernikahan dan juga prakonsepsi ya Mbak ya, itu kan salah satu tujuannya memang untuk mempersiapkan generasi atau ya anak-anak itu tadi, anak-anak kita nantinya. Terutama nanti kan mereka akan tinggal ya di rahim seorang wanita, yang mungkin kita sebagai seorang wanita. Nah, menurut Mbak Arum sendiri, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya untuk menjaga ya rahim kita ataupun mungkin ya dari segi fisik kita selain dari asupan itu sendiri, Mbak? Ada nggak? Selain dari asupan, sebenarnya ini ya, poin pentingnya di asupan Ki, karena dari asupan ini akan sangat berpengaruh ke produksi hormon gitu. Jadi dari produksi hormon itu akan berdampak ke bagaimana proses ovulasi gitu ya, bagaimana si janin ini bertumbuh dan berkembang gitu ya, bagaimana si sel telur dan sel sperma bisa bertahan di dalam rahim dan segala macam. Itu kalau ditarik dari intinya itu udah bisa dari pola makan gitu, karena itu nanti akan berpengaruh ke hormon dan segala macam. Dan juga aktivitas fisik tadi gitu ya, karena itu tadi, karena ketika penumpukan salah satunya lemak gitu ya, ketika penumpukan lemak berlebih di dalam tubuh, itu tadi akan kelebihan hormon-hormon segala macam, dan itu akan mengganggu pada wanita, salah satunya siklus menstruasi yang itu sebagai digunakan sebagai gambaran kesuburan wanita gitu.
Oke, jadi memang poin pentingnya ada di pola makan gitu. Baik, kalau memang pola makan kita bagus, ya artinya nanti mungkin dari segi kehamilan kita, kelahiran kita juga akan lancar dan sebaliknya. Kalau misalkan pola makan kita sembarangan, ya nanti mungkin ada dampak-dampak buruknya juga gitu ya Mbak untuk pasca konsepsi gitu. Oke Mbak, kemudian apa lagi ya tadi ya? Mungkin kita cek lagi ya untuk pertanyaannya tadi masih ada satu lagi. Oh, dari penanya yang sama, tips untuk gemuk agar BMI-nya ideal. Oh, jadi mungkin ini berat badannya masih kurang gitu ya, Mbak. Sebenarnya tadi sempat kita bahas juga ya, Mbak ya. Mungkin bisa diulas sedikit lagi, Mbak. Tips untuk gemuk Gimana cuma gimana yang sih pertanyaannya? ideal gitu. Tips agar gemuk, jadi BMI-nya ideal, IMT-nya. Tips untuk Apakah gemuk. kita harus supaya dapat IMT ideal gitu? Oh iya, oke oke oke. Ya, balik lagi ke kuncinya adalah pola makan gitu. Ini karena ini ya, karena kita bahasnya dari sisi ilmu gizi Gizi. gitu. Heeh. Iya. Nah, jauh-jauh dari pola makan. Itu tadi. Dan pola makan yang dibentuk gitu ya. Ini perlu istilahnya perlu konsultasi secara intensif gitu ya, secara personal gitu ya dengan ahli gizi, bisa konsultasi dengan misal kalau di beberapa rumah sakit itu ada namanya poligizi gitu ya, poliklinik gizi, bisa datang ke poliklinik gizi untuk berkonsultasi dengan ahli gizi atau dokter spesialis gizi yang ada di situ gitu. Nah, itu nanti akan dievaluasi beberapa hal gitu ya. Dan kita ada ininya apa ya istilahnya, ada mulai dari asesmen, diagnosis dan segala macamnya gitu. Ada istilahnya apa ya kayak dokter gitu, ngelihat ini sakitnya apa, kemudian baiknya dikasih obat apa dan segala macem gitu sih. Mm-mm. Nah, ada mulai dari Dan nanti itu, jadi ya. kenapa. Oke, lanjut dulu Mbak, silakan. Nah, iya, jadi ketika ingin menuju IMT atau berat badan ideal itu tidak hanya oh kamu makan ABCD gitu, tapi Mm-mm. kita tarik ulur dulu ke belakang gimana pola makannya selama ini, kemudian bagaimana kita juga di bagian asesmen itu kita lihat juga bagaimana keluarganya dan segala macam gitu sih, ada histori penyakit atau tidak dan segala macam. Itu nanti akan sangat berkaitan erat dengan uh, istilahnya intervensi yang diberikan oleh ahli gizi yang bersangkutan gitu, dan itu nanti akan dievaluasi, ada monitoring evaluasinya secara berkala untuk menentukan apakah intervensi yang diberikan oleh ahli gizi kepada pasien tersebut sesuai atau tidak gitu. Iya. Tapi mungkin untuk berkunjung ke poli gizinya itu nggak harus nunggu ada keluhan dulu ya Mbak ya. Kita bisa Oh enggak. kontrol sebenarnya gimana sih kondisi gizi kita selama ini. Kan kadang kita menyangkanya kita sehat-sehat aja ya. Kita ideal-ideal aja, tapi ya belum tentu gitu. Makanya boleh nih Ternyata teman-teman buat iya. uh, mulai searching-searching nih. Mungkin di kotanya sendiri ternyata ada poliklinik yang dekat rumahnya, bisa langsung dikunjungi, bisa diskusi, dan bisa lebih sehat lagi dalam menjaga pola makannya. Dan mungkin ini sedikit sebelum kita berakhir ya Mbak, mungkin pertanyaan dari aku, kira-kira berapa lama sih Mbak kita harus mempersiapkan kesehatan dan gizi kita ya sebelum menikah atau mungkin prakonsepsi tadi? Oke, jawabannya adalah sedini mungkin gitu ya, karena mempersiapkan kondisi rahim, mempersiapkan kondisi tubuh kita gitu ya sebagai wanita yang nantinya akan istilahnya ditinggali uh, seonggok janin dan segala macam, karena kita kan tempat bertumbuh dan berkembangnya dia ya, anak-anak kita nanti. Dan itu tidak membutuhkan waktu yang instan, tidak membutuhkan waktu yang cepat. Itu maka sedini mungkin gitu ya kita bentuk kesadaran untuk apa ya istilahnya, untuk menjaga dan merawat tubuh kita dengan sebaik-baiknya,
agar nantinya ketika masa konsepsi gitu ya, kitanya nggak tergopoh-gopoh gitu, kitanya nggak kesusahan. Ya, karena ketika kondisi hamil gitu ya, ternyata misal ada keluhan kekurangan energi kronis gitu ya, atau anemia atau masalah-masalah kesehatan lainnya gitu ya, dan itu sangat berdampak pada kesehatan si ibu dan kesehatan si anak gitu ya, itu nanti masalahnya akan lebih panjang lagi gitu. Seperti tadi masalah-masalah kesehatan yang sudah disebutkan di awal, seperti uh, kelahiran prematur, kemudian kelahiran dengan berat badan lahiran dan segala macam, yang itu nanti akan berdampak pada kualitas hidup si anak di masa yang akan datang. Makanya itu tadi pentingnya bagaimana kita menjaga pola makan kita, menjaga pola bagaimana gaya hidup kita sehari-hari gitu ya. Karena itu tadi ternyata kita mempersiapkan generasi masa depan gitu ya, yang nantinya sangat berdampak pada kualitas generasi-generasi kita gitu. Semangat teman-teman. Iya, betul banget, Mbak. Ini juga, oke. Ini ada pertanyaan lagi, Mbak. Kalau misalkan kita sudah terlanjur nih punya pola hidup, pola makan yang kurang sehat, mungkin tadi ada junk food, terus kan sekarang banyak ya Mbak bumbu-bumbu rasa-rasa segala macam kayak gitu. Nah itu apakah perlu kita detox dulu, kita bersihkan dulu, baru kita ya udah tadi ikut dari pedoman gizi seimbang, baru bisa jalan kayak gitu atau seperti apa Mbak? Baiknya. Sebenarnya kan pola makan seperti itu yang jadi pada orang gitu ya, pada orang-orang tertentu yang sudah terbiasa dengan pola makan tersebut gitu ya, nggak bisa langsung beralih ke pola makan yang sudah tadi disebutkan di awal gitu, yang berpedoman pada pedoman gizi seimbang. Jadi memang perlu bertahap gitu ya, dan dari waktu ke waktu nanti akan terbiasa dengan sendirinya gitu, dan kita kembalikan ke, jangan lupa untuk berpedoman pada pedoman gizi seimbang yang sudah tadi disampaikan. Bisa dicari di internet karena banyak sekali tersedia gitu ya, baik tentang gizi seimbang, isi piringku, dan 4 pilar pedoman gizi seimbang tadi. Tidak perlu detox gitu ya, nantinya akan terdetox dengan sendirinya ketika tadi pola makannya sudah terbentuk gitu. Iya, cuma perlu waktu gitu ya Mbak untuk memperbaiki semuanya gitu ya. Kita juga kan makan yang nggak sehat itu kadang bertahun-tahun juga, jadi mungkin memperbaikinya dari dalam juga perlu proses gitu. Oke, jadi memang terutama teman-teman di sini kayaknya juga banyak teman-teman perempuan, kita juga di sini sebagai perempuan ya Mbak, memperhatikan pola makan yang baik, pola makan yang syarat akan gizi itu bukan berarti kita ribet atau mempersulit diri sendiri ya, tapi kita juga dalam rangka gitu untuk mempersiapkan ya kesehatan dan gizi terbaik juga untuk anak dan keluarga nantinya. Betul nggak Mbak? Betul ya? Betul, benar-benar. Iya, iya. Oke, mungkin dari Mbak Rum ada tambahan, mungkin tips-tips atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kesehatan ataupun gizi pranikah yang mau disampaikan lagi ke teman-teman semuanya. Silakan. Ya, sekali lagi gitu ya, karena memang masih sangat jarang terdengar yang namanya pedoman gizi seimbang gitu ya, di sini sekalian mau mengkampanyekan gitu ya, namanya pedoman gizi seimbang, karena masih banyak banget gitu ya, bahkan semasa kuliah gitu ya, setelah lulus juga masih banyak banget dengar di mana-mana tadi semboyan pas sehat 5 sempurna, padahal semboyan pas sehat 5 sempurna ini sudah lama sekali tidak kita gunakan gitu. Dan sejak 2014 sudah mulai dikampanyekan namanya pedoman gizi seimbang, dan itu divisualisasikan dalam bentuk tumpang gizi seimbang, dan untuk memudahkannya lagi ada namanya visualisasi isi piringku gitu. Nah, khusus untuk persiapan gizi prakonsepsi gitu ya, ini tidak hanya untuk perempuan tapi juga untuk laki-laki, karena yang mempersiapkan tidak hanya perempuan gitu ya, karena pembuahan ini tidak hanya perempuan tapi juga membutuhkan peran laki-laki, kita tahu sama-sama. Maka yang perlu untuk apa istilahnya ya,
menjaga pola makan, menjaga gaya hidup itu tidak hanya perempuan gitu ya, tidak hanya wanita, tapi juga untuk laki-laki gitu sih. Ya, Iya. karena itu tadi sudah disampaikan tadi di awal eh, dampaknya bagaimana ketika kita tidak mempersiapkannya sedini mungkin gitu. Dan kalau kita lihat ternyata keluhan-keluhan untuk anak, untuk bayi ataupun ibu sendiri yang kurang menjaga kesehatan dan menjaga pola makan, terutama tadi dari asupan-asupan gizi itu, ya memang penyakitnya serem-serem juga ya Mbak ya. Iya. Ada semacam hidrosefalus, kemudian tadi ada cake gitu ya, kurang energi kronis gitu, yang itu mungkin memerlukan effort yang lebih lagi untuk menanganinya dibandingkan sekarang kita cukup untuk preventif Mencegah. aja Nah, gitu. Betul. benar. Mencegah dengan menjaga pola hidup sehat yang bisa jadi lebih murah, lebih mudah, dan memang sebenarnya terjangkau untuk kita lakukan. Cuma kendalanya apa sih? Kenapa kita kayaknya sulit banget ya, Mbak, menjaga pola makan yang sehat gitu. Mungkin Mbak ada koreksi sedikit kenapa ya kita itu ya males olahraga atau mungkin tadi dalam memilih makanan ya udah seenaknya kita sendiri gitu. Mungkin reminder lagi nih Mbak buat kita. Iya, itu balik lagi ke ini ya, motivasi diri kita. Bisa jadi kita sudah sadar gitu, bisa jadi kita sudah tahu eh, apa pentingnya aktivitas fisik gitu ya, bagaimana dampaknya ketika kita tidak apa ya, istilahnya kita tidak aktivitas fisik secara teratur dan segala macam gitu ya, bagaimana dampaknya ketika kita tidak memperhatikan pola makan gitu. Kita sebenarnya bisa jadi kita tahu, bisa jadi kita sadar, tapi kita kekurangan motivasi itu tadi sih. Ya, jadi ketika kesadaran itu tidak bersamai, dia tidak diiringi dengan motivasi yang kuat, maka ya tidak akan jadi gitu. Maka itu kita perlu motivasi yang kuat untuk uh, aktivitas fisik, untuk memperhatikan pola makan, gaya hidup yang baik gitu ya, untuk mempersiapkan gizi prakonsepsi yang optimal gitu. Iya, iya. Motivasi. Motivasi dan juga visi gitu ya. Kedepannya kita itu kenapa sih kita harus menjaga kesehatan, menjaga pola gizi, terutama untuk ini, untuk pranikah dan prakonsepsi ini gitu. Kalau kita mikirnya untuk hari ini aja yang penting kenyang, yang penting ada makanan gitu, yang penting kita sehat nggak sakit, ya udah gitu ya. Akhirnya kita nggak berpikir panjang, nggak berpikir ke depan. Dan live malam hari ini kita punya harapan gitu ya ke teman-teman semua yang sudah bergabung dan mungkin yang menyimak nantinya untuk lebih menjaga lagi pola makan dan pola hidup sehat gitu. Bukan hanya untuk kita sendiri gitu, tapi untuk keluarga kita dan generasi kita nantinya gitu. Jadi teman-teman setelah ini bisa praktekkan tuh tadi yang sudah direkomendasikan sama Mbak Arum, kita refresh lagi ya Mbak sedikit, yaitu tentang memenuhi pola makan gitu dengan berpedoman pada pedoman gizi seimbang gitu. Terus teman-teman juga bisa cek ukuran tubuh gitu ya secara Indeks fisik, massa tubuh. mulai dari ya indeks massa tubuh, mulai dari berat badan, tinggi badan dan juga lila. Kemudian juga bisa memenuhi 4 pilar kesehatan, yaitu dengan menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga pola makan, dan juga satunya apa Mbak? Dan juga Menjaga berat badan menjaga ideal. berat badan ideal gitu. Nah mungkin selanjutnya memang setelah ini kita praktekkan bersama-sama dan mudah-mudahan ini bisa menjadi kampanye kecil kita Mbak untuk menjaga generasi yang sehat gitu. Semoga teman-teman juga bisa langsung mempraktekkan. Oke Mbak, mungkin itu aja dari kita. Terima kasih banyak sekali lagi buat Mbak Arum yang sudah berkenan gabung dan sharing-sharing ke kita. Semoga nggak kapok ya Mbak ya. Enggak Oke, dong. iya, enggak dong. Jadi kita infokan ya untuk teman-teman yang sudah bergabung di live kita malam hari ini, selamat karena teman-teman punya kesempatan untuk mendapatkan giveaway dari Sehat Ala Kita. Nah, caranya gimana? Nanti tetap pantau aja di feed Sehat Ala Kita, nanti akan di posting ya informasi selanjutnya gimana caranya untuk mendapatkan giveaway. Pastinya masih kesinambungan dengan materi yang kita bahas malam hari ini. Dan insya Allah kita akan mengadakan live-live selanjutnya yang insya Allah lebih bermanfaat
Dan juga kita akan bertemu lagi dengan Mbak Arum ya, insya Allah di agenda yang lain. Infonya seperti apa nanti teman-teman pantau juga di akun kami. Oke Mbak, mungkin kita pamit dulu ya ke para teman-teman yang udah bergabung malam hari ini. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Mungkin kita akhiri dulu ya. Mbak Arum, sukses terus dan Ya, sehat terus bersama anak amin. dan keluarga. Ya, Amin. amin. Terima kasih Sehat Mbak juga Arum. Aski dan teman-teman semuanya. Ya, amin. Selamat malam semuanya.